Anggota Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame kembali melakukan rapat bersama dengan instansi terkait di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari, Kamis 8 Juni 2023. Sebagian dari ayat wan pasal dalam Raperda ini nantinya akan dihapus, kemudian diganti wan disusun ulang secara beraturan pasal demi pasal. Anggota Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame kembali melakukan rapat bersama dengan instansi terkait di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Kamis 8 Juni 2023. Penyelenggaraan reklame. Jadi acara ini kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perwakilan bagian hukum Setdako Banjarmasin, Hayati, menyatakan sebagian dari ayat wan pasal dalam Raperda ini akan dihapus kemudian diganti wan disusun ulang secara beraturan pasal demi pasal. Dan kemudian ada yang perlu kita urutkan sesuai dengan tata urutannya. Ada terbuat balik Pak. Jadi di sini sampaikan mungkin bisa ada pasal 2. Pasal 2 kan dirubah ya Pak ya. Nah menurut kami itu tidak perlu, nanti bisa kita hapus. Kemudian juga ketentuan pasal 4 yang dirubah itu kami rasa juga itu tidak perlu. Itu kita hapus saja, nanti kita mungkin bicarakan secara teknis dengan PU, dengan DPR. Kemudian juga di pasal 5 itu ada yang urutannya yang ada bolak-balik Pak. Karena di awal di sini di draft yang kemarin di perubahan itu di antara ayat 1 dan ayat 2 itu disisipkan 2 ayat. Jadi setelah ayat 2 akan kemarin yang disisipkan ayat 2A dan 2B. Nah menurut kami seharusnya itu ada di ayat 1 Pak. Jadi ayat 1A, ayat 1B. Sementara itu, perwakilan Diskominfotik Banjarmasin, Usni Erizal, menyatakan sesuai hasil diskusi bahwa di dalam reklame ada perizinan, pajak, pemanfaatan ruang. Menurut Usni Erizal, pemanfaatan ruang ini harus benar-benar diperhatikan supaya reklame yang didirikan nanti kada memakan badan jalan. Yang berisiko adalah kadang-kadang waktu menempatkan di ruang milik jalan, ternyata posisi reklame ini terlalu dekat dengan dengan trotoar. Bahkan ada di beberapa titik kita temui itu hampir dekat sekali dengan bibir aspal ya. Nah ini juga potensi masalahnya tinggi itu. Artinya nanti ke depan dan alhamdulillah hasilnya saya tidak mengikuti secara rinci, mungkin di RDTRK rencana detail tata ruang kota yang sudah kita sudah sekarang lagi proses ya. Kemudian juga di peraturan zonasi, saya pikir mungkin di situ ada diatur cukup detail gitu Pak. Jadi ke depan misalnya nanti mengatur jarak baliho itu kalau ukuran sekian minimal harus berapa meter jaraknya misalnya. Atau misalnya penempatan tiangnya itu dari ROW jalan seperti apa. Kalau misalnya jalan ROW-nya misalnya 10 meter misalnya, nah minimal untuk posisi reklame itu berapa meter gitu, itu harus diatur lebih rinci mungkin. Ini bilang berjejer ya? Nah itu Pak, jadi nanti kan ada yang misalnya ukuran 4x6 misalnya, saking besarnya dalam jarak yang cuma 100 meter misalnya, contoh misalnya. Ini juga bermasalah kan bagi wajah kota. Jadi kalau misalnya ada pengaturan jarak untuk yang ukuran-ukuran besar minimal seperti itu Pak. Ketua Pansus Revisi Penyelenggaraan Reklame Muhammad Isnaini Wahitakoni Prima TV memadahakan Banjarmasin sebagai kota perdagangan wan jasa, maka reklame berkontribusi untuk pendapatan asli daerah. Sehingga di dalam Raperda ini nantinya diatur pula reklame dalam bentuk digital atau videotron. Menurut politisi Partai Gerindra ini, revisi Raperda akan mengatur secara jelas wan rinci titik-titik yang akan diperbolehkan untuk dipasangi reklame agar wajah kota kada sembraut. Lebih modern, misalnya pakai videotron atau mungkin reklame yang bergerak seperti itu. Nah inilah yang sekira juga kita berharap tadi karena ini dihadiri oleh SKPD maupun kita juga minta masukan dari pengusaha ya, tentunya nanti akan kita coba buat Raperda ini betul-betul Raperda yang bisa
satu sisi bisa menghasilkan PAD, secara estetika juga bisa berjalan secara baik, maupun secara hubungan dengan dunia usaha itu juga bisa berjalan dengan hubungan yang saling menguntungkan. Muhammad Isnaini berharap pembahasan Raperda ini bisa berjalan bisa secepatnya terselesaikan agar pengaturan reklame ini bisa sesegeranya diterapkan supaya reklame ini nantinya bisa tersusun dengan rapi membuat wajah Banjarmasin menjadi nyaman dilihat.